Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imade Adin Resa, NIM 18116. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas yang saya buat, mata kuliah akuntansi biaya proyek. Yang pertama, saya akan membacakan soalnya. Agus Nasrum pada tanggal 1 Januari 1994 mendirikan bengkel mobil dan motor yang diberi nama Bengkel Agus. Transaksi yang terjadi sebulan Januari 1994 adalah sebagai berikut. Soalnya, mencatat transaksi A, Agus Nasrum menanamkan uangnya 5 juta. Jika kita masukkan ke tabel laris, yaitu di sebelah kiri ada aktiva, di bawahnya kas. Transaksinya sebesar 5 juta rupiah, dan pasiva modal Agus sebesar 5 juta rupiah, sehingga seimbang. Yang kedua, transaksi B, Bengkel Agus membeli mesin pompa angin dengan harga 1 juta sejumlah 750.000 dibayar tunai, sisanya akan dicicil selama 2 bulan. Jadi dimasukkan ke tabel laris kas karena membeli pompa angin dianggap sebagai peralatan, maka ditambahkan peralatan di bawah aktiva. Yang pertama, ada saldo awal dalam kas sebesar 5 juta rupiah. Peralatannya tidak ada, ya. Lalu dimasukkan transaksi B, yaitu kasnya dikurangi 750.000 karena itu dibayar tunai, dan di peralatan ditambahkan 1 juta karena peralatan yang dibeli seharga 1 juta, sehingga akhirnya saldo akhirnya 5 juta dikurang 750.000 jadinya 4.250.000 rupiah, dan peralatannya 1 juta tetap. Lalu di pasiva, hutang dan ada modal, karena pada kontraksi ada dicicil ada 2 bulan. Utang yaitu uang tunai yang dibayar 750.000, sedangkan harga totalnya 1 juta, yaitu 750.000 kurang 1 juta jadinya 250.000, dan modalnya tetap 5 juta. Lalu transaksi C, membeli obeng seharga 50.000, mur, baut, dan bensin, dan perlengkapan lainnya seharga 200.000. Semua ini dibayar tunai. Jadi kita masukkan ke aktiva karena membeli perlengkapan, ditambahkan perlengkapan yaitu satu awal kasnya, sisa yang tadi di transaksi B yaitu 4.250.000 dikurang peralatan bengkel yaitu 500.000, dan perlengkapan sebesar 200.000. Akhirnya saldo akhirnya 3.550.000. Di perlengkapan kita masukkan
harga perlengkapan yang dibayar, yaitu 200.000. Dan di peralatan 1 juta yang tadi ditambahkan dengan 500.000 karena ini adalah hasil peralatan. Jadi harganya 1.500.000. Untuk di pasiva utang itu tetap 250.000 dan modalnya tetap 5 juta. Transaksi B, DD, ada penerimaan uang dari tanggal 2 sampai 31 Januari 1994 untuk ongkos reparasi yang dikerjakan berjumlah 1.300.000. Sama seperti yang di atas, kita masukkan ke kas 3.550.000, lalu transaksinya sekitar 1.300.000. Itu ditambah itu pemasukan, jadinya 4.850.000. Perlengkapannya tidak ada diapa-apakan, masih 200.000, saldo akhirnya 200.000, plus peralatannya tetap saldo akhirnya 1,5 juta, utangnya tetap 250.000, dan modalnya berubah karena penambahan jumlah penghasilan, yaitu sekitar 1.300.000, yaitu modalnya ditambah 5 juta tambah 1.300.000, itu totalnya 6.300.000. Lalu transaksi E, membayar sewa untuk bengkel yang ditempati seharga 100.000 untuk Januari 1994. Dimasukkan ke tabelnya, yaitu pada kas 4.850.000 yang tadi dikurangi 100.000, jadinya 4.750.000. Dan peralatan dan utang tidak ada perubahan. Modalnya ada perubahan, yaitu modal awalnya 6.300.000 dikurangi 100.000, jadinya 6.200.000. Lalu transaksi F, membayar upah tenaga yang membantu tanggal 2 sampai 31 Januari 1994 sebesar 200.000. Dimasukkan, jadi yang berubah itu kasnya 4.750.000 dikurangi 200.000 karena kasnya itu diambil 200.000 untuk diambil untuk tenaga kerja. Jadi saldo akhirnya 4.550.000. Dan peralatan pasifa utang dan modalnya berubah sesuai sama seperti yang tadi, tinggal dikurangi 200.000 menjadi sekitar 6 juta. Transaksi G, membayar utang pembelian mesin pompa angin sebesar 125.000. Membayar utang kita masukkan di kas, berubah karena saldo awal 4.550.000 dengan transaksi pembayar utang dikurangi 125.000, jadi saldo akhirnya yaitu 4.425.000. Perlengkapan dan peralatannya itu tetap utang, karena utang awalnya 250.000 karena sudah dibayarkan 125.000, jadi utangnya 125.000, modalnya tetap 6 juta. Transaksi H, perlengkapan bengkel berdasarkan perhitungan fisik pada akhir bulan, yaitu 50.000.
Saya lanjutkan. Ini kasnya tetap karena yang dipakai itu bukan uang pada kas, tapi uang pada perlengkapan, di mana 200.000 saldo awal dikurangi transaksi 150.000 sehingga transaksi akhirnya 50.000. Peralatan utang tetap, modalnya berkurang sebagai transaksi 106 juta dikurang 150.000 menjadi 5.850.000. Transaksi I, Agus mengambil uang dari bengkel untuk keperluan pribadi sebesar 150.000, yaitu terjadi perubahan pada kas 4.425.000 saldo awal dikurangi saldo I yaitu 150.000 dan saldo akhir 250.000. Peralatan udah utang itu tetap dan modalnya berubah, yaitu dikurangi transaksi I sehingga saldo akhir 5.700.000. Lanjut. Persamaan akuntansi tabel laris untuk bengkel Agus Januari 1994, di mana tanggalnya yaitu Januari 1994, transaksinya A, B, C, D, E hingga I, di mana namanya tabel-tabel yang tadi yang sendiri per transaksi itu digabungkan menjadi seperti ini. Dan hasilnya paling bawah dijumlahkan sebesar jumlahnya itu aktiva yaitu 5.825.000, dan untuk pasifa hasil akhirnya 5.825.000 sehingga hasilnya seimbang. Yang biaya 100.000 itu dikurang biaya sewa, 200.000 biaya upah, dan 150.000 biaya perlengkapan, 150.000 prive itu sebenarnya pengambilan pribadi. Lalu soal B, neraca. Ini adalah bengkel Agus neraca 31 Januari 1994, yaitu aktiva kas perlengkapan 4.275.000, perlengkapan 50.000, peralatan 1.500.000. Itu jumlahkan menjadi 5.825.000. Dan pasifa yaitu utang dagang 250.000 dikurangi utang pompa 125.000 dan menjadi 125.000. Modal Agus 5.700.000 menjadi utang ditambah modal Agus hasilnya menjadi 5.825.000, seimbang. Lalu ada laporan laba rugi bengkel Agus per 31 Januari 1994, yaitu penghasilan bengkel yaitu 1.300.000, dan beban sewa yaitu 100.000, beban upah 200.000, dan perlengkapan 150.000. Beban kan dijumlahkan menjadi 450.000, dan penghasilannya yaitu 1.300.000 dikurangi 450.000 menjadi 850.000, yaitu laba bersihnya itu sekitar 850.000.
Yang terakhir, laporan perubahan modal untuk bengkel Agus. Untuk tanggal 31 Januari 1994, saldo awal ya kosong. Setoran Agus 505 juta, laba bersih 850.000, totalnya 850.000, kurangi pengambilan privé 190.000, sehingga akhirnya menjadi 5.700.000. Untuk nomor 2, pertukuan atas nama Parkir Jaya. Soalnya yaitu mencatat transaksi dan saldo siap sama seperti nomor 1. Dimana transaksi A dengan troubles dan saldo 500.000 sebagai modal awal. Jadi kita masukkan ke aktiva kasnya 500.000, modal sabarnya awalnya 500.000, di pasifanya 500.000, sehingga seimbang. Ada transaksi B, dibuat persetujuan dengan rumah makan sedap bahwa Parkir Jaya tidak akan memungut uang parkir dari para pengunjung rumah makan. Parkir Jaya akan menerima dari rumah tersebut sebanyak 150.000 sebulan. Sewa parkir bulan September diterima hari ini. Jadi dimasukkan ke dalam tabel laris, dimana kas di aktiva modal awalnya 500.000, lalu ditambahkan B karena kita menerima 150.000, saldo akhir menjadi 650.000. Untuk pasifa modal 500.000 ditambahkan faktor B 150.000 dengan yang kas, hasil akhirnya menjadi 650.000. Untuk transaksi C, telah diperoleh kesepakatan dengan kota untuk memuat iklan parkir kata sepakat untuk memuat iklan parkir sekali dalam seminggu dalam harian dengan 50.000 sebulan. Biaya iklan untuk iklan bulan September kita bayar hari ini. Kita masukkan kasnya 650.000, ditambahkan transaksi C, dikurangi 50.000, hasil saldo akhirnya 600.000. Untuk dimodal sama juga seperti di kas. Yang menarik dari kasus ini adalah kas dan modal itu sama, hampir seimbang, keduanya prakas dari modal, kas dikurangi pada modal juga ditambah, begitu seterusnya. Transaksi D kita bisa lihat kas dan modal itu sama. Baik, saya lanjutkan. Transaksi D, kas dan modal, di saldo akhir E, F, G, dan I itu sama. Jadi kita langsung saja ke persamaannya, di mana pada tabel sesuai dengan
per transaksi dengan jumlah hasil yang sama 1.678.700 baik di aktiva maupun di pasiva. Dalam neraca hanya ada kas dan ada modal dan transaksi dan hasilnya sama. Lalu ada laba rugi, penghasil pada akhirnya itu 670.000. Ada beban upah, iuran iklan 670.000 rupiah, sehingga hasil akhirnya laba bersihnya, laporan laba ruginya 1.238.000 rupiah. Laporan perubahan modal, saldo awalnya ditambah setoran modal dan laba bersih sebanyak 1.238.000 dan dikurangi dan prive sebesar 100.000 hingga hasil akhirnya 1.638.700 sesuai dengan neraca dan tabel laris. Yang nomor 3 ada pada tanggal 1 Januari 1994 Yusuf menemukan sebuah kantor konsultan pajak dengan awal Translane Pajak Yusuf, di mana transaksinya itu sama seperti yang tadi, seperti yang nomor 2. Transaksinya, transaksi A itu investasikan 15 juta uang tunai ke perusahaan dan langsung ke tabel. Pada kas dan modal itu total 15 juta. Transaksi B dibeli peralatan kantor sebesar 3 juta, dimana pada dimasukkan pada tabel itu dikurangi 3 juta, saldo akhir pada kas yaitu 12 juta. Peralatan bertambah selama 3 juta, tapi modalnya menjadi tetap. Transaksi C bayar biaya gedung, dimana pada kas 150.000 sehingga saldo akhir 11.800.000. Untuk peralatannya tetap 3 juta, modalnya berkurang 150.000 hingga saldo akhirnya tetap 18.850.000 transaksi, di mana beli perlengkapan kantor dengan cara kredit. Dengan cara kredit berarti hutang, kasnya tetap, perlengkapannya bertambah 150.000, peralatannya tetap, hutangnya bertambah 150.000 dan modalnya tetap. Transaksi E, di mana honor pengurusan pajak secara seorang langganan sebesar 1 juta. Jadi ini diterima honor ditambahkan 1 juta menjadi 12.800.000, tetap menjadi 5.550.000. Transaksi F bayar gaji karyawan 600.000, kasnya dikurangi, bayar gaji tersebut hingga saldo akhirnya seperti ini. Anda bisa lihat pada transaksi I bayar tagihan dan listrik 50.000, kasnya dikurangi tagihan telepon hingga saldo akhirnya seperti ini. Lalu transaksi H bayar utang kepada toko Indah 50.000 hingga akhirnya
utang 100.000, jadi sisanya menjadi 50.000. Modal tetap. Transaksi I perlengkapan dipakai sebesar 40.000, jadi perlengkapannya berkurang 40.000, sehingga saldo akhirnya perlengkapan I adalah 10.000 rupiah. Kas peralatan dan utang tetap, modalnya dikurangi sesuai perlengkapan, yaitu 40.000 menjadi 15.160.000. Untuk transaksi terakhir, lihat uang kuliah adiknya 200.000, pengambilan pribadi kasnya 200.000, perlengkapan peralatan itu sama. Jadi pada persamaan akuntansinya itu seperti nomor 1, seperti yang tadi. Setiap transaksi A, B, C, J didapatkanlah jumlahnya totalnya itu 15.010.000 pada aktiva maupun pasiva. Lalu transaksi C membayar, yaitu 300.000 sama seperti bayar gaji, dan kas dan modal yang 300.000. Transaksi terakhir yaitu ke bawah kepada bank 1 juta untuk pengembalian pajak pokok pinjaman, dan 100.000 untuk jadi memberikan uang kepada bank sebesar 1 juta dan bunganya sebesar 100.000, yaitu 1.100.000. Itu kas berkurang 100.000, totalnya juga berkurang, utangnya juga berkurang, dan modalnya juga 100.000. Saldo akhirnya bisa dilihat. Selanjutnya kita lihat tabel larisnya, yaitu kita masukkan semuanya satu persatu hingga mendapatkan jumlah yang sama, baik aktiva maupun pasiva, yaitu 13.600.000. Lalu ke neraca, di mana untuk jumlahnya Juni 1994, seperti soal-soal sebelumnya, kita tambahkan saja, kita mendapatkan hasil yang sama seperti tabel laris, di mana pasiva atau aktiva itu sama. Lalu laporan laba rugi, penghasilan itu 4.800.000 dikurangi beban, itu ada banyak, itu kita jumlahkan, itu bebannya ada 1.700.000, jadi bisa dikurangi 4.800.000 dikurangi 1.700.000, yaitu sebesar laba bersihnya sebesar 3.100.000. Yang terakhir perubahan modal, yaitu saldo awal ditambah setoran laba bersih 6.100.000 dikurangi pengambilan privat, karena tidak ada pengambilan pribadi, saldo akhirnya tetap seperti laba bersih 6 juta, yaitu 6.100.000. Baik, terima kasih atas penonton sekalian yang mendengarkan. Maaf apabila ada kesalahan kata dan pengucapan yang tidak ingin. Akhir kata saya ucapkan Brahma Santi, Om Santi 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 Om.